Di Forex itu akhirnya aku kena tipu kan. Mau di withdraw itu udah 3,5 juta tuh udah seneng banget ya. Dibilangnya, iya websitenya down lah segala macem. Faktor hoki berapa persen mempengaruhi? Harusnya nggak banyak sih. Cuman yang faktor hoki yang banyak ngaruh itu ketika kita di 100 juta pertama tuh dari render. Itu call-nya Akademi Iya, Crypto ya? tapi itu aku cacing-cacing naga-naga all in waktu itu. Pertanyaan, Bitcoin akan naik lagi apa enggak? Kos harus lihat postingan Hotman Paris, ada muka dia, Wah. terus ada angka berapa triliun tuh ditulis. Kata Hotman Paris 10T, tapi amin ya. Real Money Talks, Cuan tanpa batas. Hari ini kita kedatangan Sender. Jadi kalau suka nontonin keuangan, kalau nontonin Timothy Ronald pasti baru-baru ini ngelihat wajahnya Sender. Yes. Juara satunya The Trader 2024. Satu-satunya perlombaan yang resmi dibikin sama Akademi Crypto ya. Iya. Keren. Juara satunya Tahun nih. berapa ya. itu? Tahun berapa tuh? 2024 ya. Maksudnya ngikut Akademi Crypto mulai 2023 Agustus itu mulai. pertama kali belajar trading Pertama kali trading itu umur 14 tahun waktu itu. umur Jadi diajak 14 sama tahun. Om. Diajak sama Om. Iya. Trading pertama apa? Yang di trading apa? Waktu itu Futures atau iya langsung future, Langsung cuman futures. forex waktu itu. Jadi diajak sama Om tuh forex. Jadi Om aku tuh kayak diajak sama temennya. Oke. Dia bilang, "Oh, ini bisa dapat cuan gede." Waktu itu memang pas aku lihat 5-10 juta tuh lumayan kan umur Ya umur 14 tahun ya. 14 14 tahun. Iya. tahun. Dikasih lihat kayak gitu aku langsung masuk aja gitu. Langsung masuk dengan uang tabungan aku ada 800.000 waktu itu. Oke. uang 800.000 belajar futures Ya, jadi langsung masuk masuk. apa US dollar, USD Ya, atau dijadiin USD jadinya. jadiin USD. Iya. Cuma itu aku belum Untung ngerti. rugi. Untung banget. Jadi dalam sebulan itu langsung 4x ya. Langsung 4x dari 800.000 jadi 3,5 juta something. Itu diajarin sama Om. Kenapa? Diajarin sama Om. Enggak. Jadi om itu cuma ngasih tahu doang. Cuman aku kayak mau belajar sendiri pun aku belum tahu cara. Jadi aku sebenarnya kayak gambling basically. Ngelong, nge-short, tapi cuan terus. Ngetes aja, Iya, ngetes. tapi Hoki-hoki cuan terus. lah. Hoki, mainnya hoki, benar. Nggak tahu Itu- ilmu apapun, pokoknya pencet-pencet Iya, aja dulu. iya, jadi kayak kita belum masih buta huruf nih, tapi kita asal aja gitu. Iya. Iya. Oke. Jadi gini coach, kenapa hari ini kita ngobrol sama Sender? Ya. Karena anak muda itu demen nyari duit tambahan sekarang. Makanya kripto naik. Bener. Bahkan investor atau trader kripto tiba-tiba angkanya langsung ngalahin jumlah trader saham yang dikumpulin dari Investor tahun. saham. Ah, Bener. langsung brut berapa? Dan Aku udah nggak tahu itu pun- sekarang 20-30 juta orang Oh, udah iya. meledak nih. Tapi pertanyaannya gini. Rata-rata orang millennials apalagi boomers ngelihat ini kayak ini mah ponzi. Ini scam. Scam. Ini resikonya bahaya dan segala macam. Bitcoin akan jatuh ke nol. Nah, Bitcoin itu adalah alat konspirasi global dikendalikan oleh Benar. ini dan nah, tapi poinnya gini. Kenapa datenginnya Sender kalau ngomongin kripto? Karena kalau ngomongin kripto pasti nggak bakal lari dari Timothy Ronald dan Akademi Kripto. Benar. Pertanyaannya, kalau Timothy-nya cerdas, ya iyalah Timothy Ronald. Iya. Tapi apakah benar Akademi Kripto itu bisa hasilin orang yang cerdas? Supaya disclaimer, kita tidak dibayar oleh Oh Akademi tidak. Crypto. Tidak. Timothy boleh placement. Asik. Jadi ini kita ngelihat ini adalah kalau ibarat kata murid terbaiknya Timothy, Murid terbuktinya terbaik. dari mana? Ya juara The Trader dong. Itu kan cuman boleh diikutin sama muridnya Akademi Kripto kan Iya, ya? cuma 9 orang sih waktu itu dipilih. Oke. Dipilih juga itu ya. Dipilih lagi. Kategori kualifikasi menang itu apa ininya? Indikatornya apa? Based by PNL aja waktu itu. Jadi bener-bener- PNL yang paling cuan. Yes, jadi secara percentage itu kan dikasih modal $1.000. Yang paling gede itu selama periode waktu tertentu itu yang menang. Masih ingat nggak $1.000 dapatnya berapa? 6.500-an ya terakhir ya. Itu di 6.500-an. September. Jadi itu adalah sesuatu yang possible dicapai oleh semua orang kalau tahu ilmunya. Yes, benar. Berarti kita langsung bongkar ilmunya dong ya? Nah, itu Waduh. dalam 5 bulan tuh ya. 1.000 ke 5 bulan, 6.500 iya, dalam 5 5 bulan ya. Iya. Berarti 6,5 kali. Yes. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah kita investasi ya cukup 15% setahun, gimana? Ya nggak apa-apa kalau misalnya uangnya udah gede 15% per tahun tuh udah Tapi sangat kalau besar uangnya sebenarnya. $1.000, Ya itu harusnya susah X sih. ya. Susah ya. Kalau bisa ya X lah bisa dibilang. oke. Ini udah beda. Ini kungfunya udah Ini kungfu tenaga dalam ini coach.
Kalau kita soalnya biasa bahas di real money itu pemain saham, dan investor yang investor konvensional. Iya. blue chip dan segala macam. Tapi kita juga pengen tahu, maksudnya masa kita tutup mata ngomongin real money, faktanya kripto real money. Dunianya ada. Nah, kita pengen tahu juga Permainannya kayak apa gitu Oke. ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, tapi yang pasti adalah kita mau nanti buka-bukaan ya, buka-bukaan Cara strategi. baca strateginya Strateginya dan apa? segala macam, trade Boleh, with oke. sender. Tapi kita pengen denger ceritanya Sander dulu. Jadi hoki itu gimana bisa waktu itu feeling hokinya tuh gimana? Oh, yang dulu di Yang Forex pertama 800.000 perak. Oke, jadi di Forex itu akhirnya aku kena tipu kan sebenarnya. Jadi itu tuh om aku ditipu sama teman-temannya lagi juga ternyata. Jadi mau di withdraw itu udah 3,5 juta tuh udah seneng banget ya untuk anak umur 14 tahun. Tapi ternyata nggak bisa di withdraw. Dibilangnya iya websitenya down lah segala macem. Mau ditarik nggak bisa. Gila 3,5 juta aja dia nipu ya bro. Itu scam ya. Ya itu Ngeselin banget itu ya. Ponzi scheme itu sistemnya Oke. sebenarnya gitu. Jadi ya ada ini loh, ada kepalanya tuh itu ada anaknya lagi yang Oke, kayak oke. referral gitu dapat komisi. Ternyata kayak gitu semua sistem. Kayak anak-anak robot trading. Iya mirip. iya. Cuma kalau ini trading sendiri. Trading sendiri. Iya. Oke. Setelah Setelah itu belajar realnya trading. pas masuk ke saham. Jadi waktu itu pas COVID kan ini. Ya. Pas COVID tuh algoritma TikTok tuh saham semua banyak kan. Benar. Iya. Termasuk si Timothy banyak cerita Oh iya, saham. aku juga pernah lihat itunya Timothy. Videonya Timothy dia masih pakai kaos tangan buntung warna ungu. Iya. Benar. masih kecil ya, masih Iya. umur gak tau berapa, 19 kayaknya atau something. Tapi waktu itu bro pas masuk ke saham umur berapa bro? 15. 15 tahun. Ini sekarang ini umurnya masih 19. Iya, 19. Iya. Gila. Ini portonya judulnya udah miliaran, double digit M. Kok harus lihat postingan Hotman Paris, ada muka dia, Wah. terus ada angka berapa triliun tuh ditulis. Kata Hotman Paris 10 T, tapi amin ya. Semoga gak diincar orang pajak. Ya, orang Ditjen pajak mah nungguin yang begini-begini kan. Seneng dia, tolong diposting lagi ya kan. Oke. Jadi jadi pas pandemi berarti ya, Benar. karena investasi saham, Itu mulai saham. bener. belajar sendiri atau Itu aku belajar dari YouTube. belajar dari Dari YouTube. YouTube banyak waktu itu. Saham apa yang dibeli waktu itu? Pertama tuh Medco Energi aku inget. Waktu itu harga masih 500-an kalau nggak salah, 500 rupiah. Oke. Iya, terus aku beli itu pertama kali, tapi rugi sih. Awal-awal. Ya itu pertama masih ngasal, jadi cuman baru belajar support resistance yang basic, trend line dan lain-lain tuh pas lagi saham. Ya iyalah, itu juga pas umur 15 kan bro. Iya. Pertama kali nyoba-nyoba. Iya. Tapi orang tua orang boleh kaya lah. raya ya? Enggak, jadi aku bukan dari pengusaha sih kalau orang tua. Jadi Muka lu udah muka pengusaha bro. Ya ini mungkin karena muka Chinese doang kali ya. Tapi enggak, mama aku jualan daging di pasar kok. Oh ya? Iya, Bokap? petani dia. Petani serius. Petani, tapi bukan petani yang sawah ya. Petani dia tanaman hias lah. Dia jual tanaman hias. Jual tanaman hias. Iya. Bentar nih, kita klarifikasi dulu kok. Ini Iya. orang Chinese suka begini kok. Saya Bener, Chinese juga marga kuo. Marga apa? Su. Nah, Iya. ini soalnya jual tanaman hias, tapi jual tanaman hiasnya omsetnya 500 M gitu kan. Wah, amin lah kalau bisa gitu. Tapi hidup sederhana, menengah atau menengah atas atau SMA di mana? Pertanyaan udah gitu ya. SMA di mana? SMA Yahya ya. Yahya. Yahya. Itu yang uang sekolah sebulan berapa tuh? 5 juta. Enggak, 1 juta itu. 1 Oke. juta. Ya maksudnya middle ya masih bisa lah untuk sekolah buat makan bisa. Cuman kalau kayak mau pergi-pergi ke mall dan lain-lain tuh jarang banget gitu. Itulah kenapa umur 14 800.000 jadi 3,5 juta itu Udah seneng banget. oke udah berat. banget. Soalnya udah itu besar uang ya. gede gitu menurut aku dulu. Keren. menarik karena gini. Kita kenapa mau bahasnya dari situ, dari titik awalnya? Karena orang biasa, ya udahlah nggak usah bahas kripto. Iyalah lu modalnya banyak nggak usah ngomong. Selalu bilangnya adalah itu kan Privilege. duit orang tua. Iya. Nah ini makanya mama jual daging. Jual Nih, daging di punya pasar. lapak daging, ada karyawan yang jaga atau mama yang jaga? Mama yang jaga di sana. Mama yang jaga. Iya. Oh hebat. Keren. Cuman sekarang udah ada ini sih, udah ada orangnya. Ada asisten. Ya, sekarang bisnis kan udah harus ada. Iya, bertumbuh bener. terus. Cuman intinya bro mulai dari titik itu. Bokap Iya. jual tanaman hias, Bener. mama jual daging di pasar. Yes. Bro sekarang umurnya masih 19 tahun. Dan kebanyakan anak muda yang umurnya masih sekian belas sibuknya sekarang adalah main game, buang-buang waktu. Main game nggak salah Bener. kalau udah punya banyak duit. Aku juga dulu sering main game sih. Kan. Dulu aku tuh background story sedikit ya. Aku pertama kali cari duit tuh dari game PUBG namanya. Aku ikut turnamen-turnamen. Ini dapet lah. pertama kali cari duit. Iya, pertama kali. Emang ada duitnya ya? Itu ikut turnamen. Ikut turnamen. Ikut turnamen. Jadi kalau menang tuh dapat duit ya. Waktu itu 500.000. 500.000 tuh udah gede menurut aku dulu kan. Iyalah.
Itu juara. Ya kalau misalnya juara 1 2 3 tuh dapat ya beda-beda lah prize poolnya kan 500.000 ada 1 juta dan berapa. Gitu. Ya. Jadi ngumpulin duitnya dari PUBG. Awalnya dari situ. E-sport. Iya, Sekarang bahasa keren iya. e-sport. Yes, benar. Intinya main game lah. Iya, benar. Kalau duit dikumpulin dari main game, kumpulinnya berapa? Sepanjang main game, sepanjang turnamen 4 juta paling ya. 4 juta. 4 jutaan. Tapi itu Lumayan ya. setahun lah, itu setahun tuh 4 juta. Lumayan untuk Iya. anak kecil ya, anak muda ya. Umur ibarat kita masih SMP, Kalau kita SMA. dulu ngabisin duit SMP, malah ya. SMP kelas 1 Iya. dulu. Iya. Maksudnya kalau mau main game pilihannya cuma boleh 2 berarti. Boleh main game anak muda, boleh main game SMP, Iya. SMA, boleh main game asal 3 deh. 1 papa mamanya kaya raya. Iya. Silakan lu setiap hari main game aja. Atau yang kedua lu udah jago banget. Jago banget. Maksudnya kalau main game masih kalah-kalah mulu. Iya. Rankingnya Habisin- juga habisin di bawah. duit ya. Udah jangan buang-buang waktu. Atau yang ketiga boleh main game kalau memang dia udah kaya. Mhm. Kalau nggak papanya mamanya nggak kaya, dianya juga udah nggak kaya, papa mamanya miskin, dianya miskin, terus game-nya juga cupu, mendingan nggak usah buang-buang waktu. Betul. Iya. Oke. So, berarti SMP terus SMA lanjut terus tuh SMA tuh udah terjun ke kripto. ke kripto. Iya, SMA terjun ke kripto. Oke, jadi dari modal 4 juta berapa modal per awal kripto main berapa? Itu tuh dari saham dulu kan. Jadi 4 juta Oh, iya, itu iya, semua masukin saham, tapi at the end untung atau rugi ya, BEP lah. BEP ya. Ada untung ada rugi itu masih proses belajar. Iya. Terus masuk ke kripto tuh sebenarnya jauh sebelum masuk akademi kripto. Jadi aku gitu. masuk kripto tuh pas Luna crash. Waktu itu aku masuk langsung 600.000, kan Luna turun tuh, hancur. Aku masuk 600.000 gak berani langsung gede kan. 600.000 jadi 4 juta lagi. Jadi pas turun tuh ada naik lagi kan dikit Iya, kan. Nah itu iya. aku dapatnya ber-XX di sana. Terus aku jual langsung. Jadi itu uang aku sekitar ya 8 juta something lah. Aku coba lagi di kripto lagi, margin call lagi, ada rugi lagi karena itu masih awal-awal. Sampai di tahap aku bilang ya, aku mau belajar lah. Waktu itu kebetulan ada video YouTube-nya Timothy Ronald yang grand launching akademi kripto. Oke. Ya waktu itu lagi Yang pakai jubah itu ya? belum Atau- enggak belum. masih jauh. Itu logonya juga belum logo yang fake gini belum. Oke. Masih logo yang warna biru dulu. Oke. Tahun Itu berapa tuh ya? 2023. 2023. 2023 awal, cuman aku akhirnya masuk akademi kripto tuh Agustus 2023-nya. Gitu. Udah masuk ya, itu aku udah bilang juga di podcastnya Ko Timothy ya, aku dapat dari call-callnya Ya. dia juga banyak. Ya. Itu yang bikin modal aku jadi gede tuh itu dulu sebenarnya. Segede apa? Maksudnya dari 8 juta tuh jadi 30 atau udah langsung Yes, berapa ratus? jadi aku coba tradingnya sendiri setelah join akademi kripto jadi 30 juta uangnya. Bener jadi 30 juta, aku all in masuk ke render. Waktu itu ada call render soalnya. Jadi 100 juta pertama tuh dari render. Oh, masukin 30 jadi 100 juta pertama Iya. dari render itu Tapi call-nya akademi kripto Yes, ya. tapi itu aku cacing-cacing naga-naga all in waktu itu. Oke. Iya, walaupun berbahaya ya Ini sebenarnya. nyampurin banyak kungfu ini cacing-cacing naga-naga beda server itu. Iya, tapi itu dulu kayak Iya. gitu mainnya. Terus ya gitu dia ada call lagi Ondo dan lain-lain, aku masuk lagi dan untung kebetulan gitu. Oke. Jadi puter di situ Yes. sampai sekarang ini. Saat itu berarti memilih mana koin yang bagus atau token yang bagus, kamu dengerin call-nya dari Yes. si akademi kripto. Bener. Waktu itu awal-awal kan masih buta banget nih ya. Iya. Jadi aku benar-benar ngikutin. Tapi seiring berjalannya waktu aku sambil analisa juga. Kayak Prof Kalimasada misal kasih call, aku analisa dulu nih. Sesuai gak dengan yang stylenya aku, cara belajar aku, cara chartingan aku gitu. Kalau misalnya nggak sesuai aku nggak masuk. Gitu. Walaupun kadang ternyata emang Prof Kakak yang benar gitu. Jadi aku ketinggalan ya nggak apa-apa. Tapi itu proses belajar. Yes, justru aku malah berkembang dari sana karena aku liatin chartnya dia terus, Prof Kakak terus, tapi ya aku punya kayak bukan idealis ya. Bisa dibilang ya cara aku sendiri buat belajar. Oke. Gitu. Sekarang kita langsung ke to the point ya. Iya. Gimana cara pilih koin yang berpotensi naik atau berpotensi turun? Mungkin jangan main futures ya. Jangan future. Jangan oke. futures. Jadi kita fokusnya ke yang spot aja atau modelnya model Indodax gitu yang mungkin teman-teman Oke. bisa relate. Karena kalau futures mungkin belum tentu semua mengerti dan kelihatannya konsepnya lebih rumit. Yes. Nggak hanya naik turun. Gimana, Bro? Oke, mau langsung aku praktekin aja? Langsung Ada laptop. aja kita praktekin. Coba. Mainkan. Jadi kalau aku pribadi biasa nyari koin tuh aku pakai platform namanya Orion Terminal. Orion Gitu. Terminal. Tapi ini khusus buat aku trading ya. Mungkin aku kasih Ya. tahu ya buat future sama buat spotnya juga Boleh, ya. boleh. Kalau untuk future aku pribadi aku karena emang intraday ya bisa bilang daily trade aku jadi aku butuh yang volatilitasnya cukup tinggi. Gitu. Kalau volatilitas cukup tinggi ya kita bisa lihatnya dari sebelah sini.
Ini udah di-filter, ada yang namanya ticks 5 menitnya. Jadi yang dalam time frame 5 menit ini yang paling rame nih koin apa. Nah ini yang paling atas tuh ada RVV gitu. Nah kita tinggal buka chartnya gitu, RVV USDT gitu. Baru kita charting, kayak gitu sih. Itu Cara pilih cara koinnya. cepat, cara milih koin. Cara cepet gitu. By the way, Orion itu Mhm. bisa lihat apa aja selain itu, selain Jadi ini benar-benar platform untuk screening sih sebenarnya. Mau dilihat based by volume. saham Indonesia nggak bisa. Oh nggak bisa kok, ini crypto only. Hanya kripto. Yes, crypto Oke. doang. Orion terminal Yes. untuk kripto. Mhm. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan nggak semua koin, misalnya kita pakai Indodax, nggak Iya. semua koin kan ada di Indodax. Bener. Yes. Jadi gimana tuh? Oh kita mau Solusinya. fokusnya di Indodax saja. Ya, solusinya Fokus di Indodax ya. Mungkin kita bisa ini ya. Kita Ini bisa. ngomong nggak ada placement dari Indodax ini ya. Indodax Oscar gimana kabarnya? Misal kita screening dulu aja ya. Kita misal kalau udah nemu koin bagus nih kayak tadi RVV, baru kita cari di Indodax. Cari di Indodax. Indodaxnya ada atau enggak gitu. Oke. Cuman ya kalau misalnya ada yang lebih lengkap, harusnya ada exchange lain juga yang lebih lengkap sebenarnya. Contohnya apa? Binance. Itu ada, dan yang lain juga ada sebenarnya. Yang exchange luar, exchange Indo juga ada yang lebih lengkap sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Ada yang kamu rekomen nggak? Yang lebih lengkap dari Indodax apa? Tapi kalau nggak OJK jangan disebut. Oh, oke, ya, waduh boleh. Tapi ya? nggak mungkin, ya? boleh Iya, nggak apa-apa. nggak mungkin Oke. OJK. Yang exchange dalam aja, exchange lokal ya. Lokal. Iya. Thrift tuh oke. Flock oke. Kalau Thrift tuh ada future-nya. Thrift ada Thrift ada feature-nya. future. Kalau kayak Indodax, Flock itu setauku belum ada. Oke. Future-nya. Buat catatan penonton, trade with sender atau sender sendiri ini nge-trade-nya dengan cara setiap 1 sampai 3 hari tradingnya, frekuensinya, dan yang di trade itu adalah kripto, mau itu Bitcoin, mau itu altcoin, di trade. Makanya itulah kenapa buka Orion Terminal dan cari ticks 5 menitnya. Ini caranya sender, ini style sender. Ini bukan tentang benar atau salah, ini bukan caranya bersalah. sender. Benar. Oke, lanjut. Oke, kita udah pilih nih. Oke, tadi yang RVV. Misal kita, ini langsung praktekin aja gimana cara Langsung charting. praktek. Boleh ya, oke. Pakai yang replay tadi tuh seru tuh. Oh replay. Oh ini kan kita lihat lagi chart sekarang aja. Kalau Chart misalnya sekarang replay aja beda. langsung. Iya. Langsung beli. Ini sebenarnya kalau koin kayak gini yang langsung udah naik kayak gini sebenarnya ada berbahaya kalau kayak gini, karena kalau dilihat itu ada candle-nya tuh udah naik tinggi langsung diturunin lagi. Kalau kayak gini aku biasa skip. Hindarin. Dia udah Jadi skip. hindarin. Jadi Berarti aku cari kita lagi yang lain. cari yang Contoh. lain. Ini ada ARC atau MON. Kita coba MON ya. Oke. Kita cek. Nah, Kamu carinya berarti yang sideways ya. yes, kemungkinan lagi sideways karena itu lagi area akumulasi. Kita kalau lihat sekarang ya ini, nah ini cukup menarik ini. Kalau ini ya, MON ini ya. Ini chart hariannya ya. Ini Minggu 4 hour, sebenarnya. 4 hour. 4 hour. Ya aku pakai 4 hour time frame. Kalau aku pribadi biasa, ini kan sekarang lagi di area resisten nih. Dan kalau kita lihat tuh itu volume nih bawah nih. Ini ya. Ini volume Ini ini yang volume. bawah, ya yang bawah sini itu lagi cukup strong. Volume lagi gede. Jadi bisa dibilang ya orang-orang lagi pada trade di sini. Lagi tertarik untuk Bener. masuk ke sini. Iya. Coba Berarti- Tin, sebentar. Aku dari sudut pandang awam karena aku yakin ada penonton yang awam juga nih coach ya. Iya, Pertama coba jelasin dulu cara kamu bikin support sama resisten itu tuh. Oke, jadi Sederhana aja. resisten itu adalah area di mana harga paling sering reject gitu. Dan kalau kau dilihat di sebelah sini tuh ada yang namanya resisten nih, bentar ya, di zoom dulu. Nah, ini kenapa? Karena ini udah berhasil reject di sini. Gitu. Dan ini kalau kita tarik ke belakang pun ini juga bisa ya disebut sebagai resisten. Kenapa? Karena ini sebelumnya juga ada reject tuh. Di sini ya. Ada reject juga. Reject di itu sebelah sana. mau naik nggak jadi. Nggak jadi, gitu ya. bener. Gitu. Dan sekarang juga nih kalau dilihat ya barusan banget nih, ini ada reject juga nih. Makanya candle-nya turun dulu, baru sekarang ada naik lagi. Oke. Gitu. Cuman kalau aku pribadi di saat kayak gini, aku biasa gak bakal langsung beli di resisten. Aku tunggu sampai dia turun dulu nih. Turun sampai sini, baru aku mulai beli lagi. Kenapa pilih di sini? Taunya dari mana? Karena ini adalah di sebelah sini juga resisten sebenarnya. Resisten yang udah jadi support. Karena resisten ini nih, ini ditembus kan. Harganya naik ke atas itu udah jadi support sekarang. Oke. Jadi ganti fungsi kayak anggapan gini ya analoginya. Kita naik dari lantai 1 ke lantai 2. Atapnya lantai 1 tuh jadi lantainya lantai 2. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi Oke. harga berpotensi ya bounce-nya di sana. Sama seperti di sini ya. Sama. Ini sudah menjadi resisten yang menjadi support. Benar. Jadi resisten jadi support. Jadi kalau aku pribadi aku bakal masuknya di bawah sini di area itu. Di area ini atau di bawah ini? Di area sebelah sini aja. Sekitar ini, Iya, sekitar area ini. Iya. Oke. Berarti kalau begitu dia candle-nya turun ke sini, kemungkinan besar dia akan mantul.
Kemungkinan besar iya akan mantul. Taunya dari mana? Yaitu kita bisa lihat dari ininya, karena kalau support itu belum dites sama sekali atau belum dimitigasi bisa bilang, atau belum dikenain sama sekali, ya itu masih kuat. Kita anggap kayak gini lah, kayak bola basket ya. Sama kita dipantulin ke lantai, ke atap, kalau berkali-kali pasti salah satu bolong. Antara atapnya atau lantainya. Jadi semakin rapuh Bagus tuh analoginya tuh. gitu. Cerdas Bagus ya. tuh analoginya. Kalau misalnya misal baru dipantulin Either sekali ke dia lantai. jebol ke bawah atau jebol ke atas gitu Iya, ya. iya. Cuman ini kan baru pertama kali nih dipantulin ke bawah, jadi harus masih kuat dong. Iya, Gitu. iya, iya. Lantainya masih kuat. Bener. Cuman nggak menutup kemungkinan sekali diginin langsung jebol ada Bisa aja. nggak kita membuktikan, kita mungkin bisa melakukan replay di koin sama nih, mohon. Iya. Supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa kasus ini bisa terjadi sebelumnya. Oke. Nah ini kebetulan koinnya baru Baru ya, banget jadi ya. susah. Bitcoin kalau di aja, sini. Bitcoin. Bitcoin ya. Nah, Bitcoin. Yang Bitcoin lebih ya. umum ya. Oke. Kita di replay sampai mana aja? Random aja ya. Random. Ini sambil dicari ya. Ini caranya sender juga karena dia trade-nya harian per 1 sampai 3 hari. Dia itu ngebatasin ada persentase ruginya dulu. Kalau untung itu dianggap bonus ya. Bener. Tapi bonus. ruginya itu yang dia bilang dicari udah pasti. ruginya, yang dicari Iya. ruginya. Jadi dia udah batasin pokoknya setiap kali ambil posisi ruginya maksimal sekian. Berapa persen bro? Boleh di-share gak sih itu? Jadi 2% per trade ya, risk per trade-nya. Ya, Gitu. 2% risk per trade. Iya. Tapi bebas ya antara 1 sampai 3%. Ya. Gitu. Kalau aku tengah-tengahnya 2%. Oke. Gitu. Menurut aku jangan lebih dari 3% sih. Oke. Gitu. Jadi itu resiko ruginya per sekali trading itu dia taruh. Jadi itu yang ngejagain dia, ibarat kata kalau nunggu dia rungkat berarti nunggu kalau 2% 50 kali berturut-turut. Bahkan bukan Salah. 50 kali berturut-turut. Karena kalau Lebih misalnya ya, 2%-nya kan 2% dari iya, yang 2% tersisa. dari yang Iya, iya, selanjutnya gitu. Jadi Iya. itu unlimited sih sebenarnya, hampir unlimited. iya. Ya, Gitu. benar-benar. Misal kita lanjut ya. Lanjut. Berarti, Oke. nah, Ini buka chart yang Bitcoin ya? ya Bitcoin untuk 4 hour ya. Iya, ini udah di replay ya, di replay. Jadi kalau kayak gini kita bisa lihatnya gimana? Kita bisa lihat ya di area sini itu udah ditembus ini sebagai resisten ya. Oke, bro Karena selalu apa? bikin cari resistennya dulu kan. Aku selalu cari resisten atau supportnya gitu. Next targetnya di mana ya? Berarti di atas sebelah sini. Oh. Gitu. Atas sebelah sini. Dan kalau misalnya kita coba play ya. Kemungkinan besar ya dia bakal naik sebentar. Ini kalau gak jadi. Ini aku lihat ya candlenya ini ternyata bearish, jadi ada potensi dia turun dulu baru naik. Kelihatannya dari mana? Oh, karena dia reject atas Ya, ya. karena ini dia ada yang namanya shooting star candle. Iya. Gitu. Ini namanya shooting Dia star. Ini tuh mau naik tuh nggak dikasih. iya, jadi ini potensi turun dulu sedikit baru dia naik lagi. Kita play gak gitu ya? Play. Nah, turun dulu tuh baru naik. Nah, di sebelah sini tuh dikasih turun dulu dikit baru dia naik ke atas. Gitu. Gitu Keren, sih. keren. Berarti di sini kita take profit. Ya, bisa take profit gitu sebenarnya. Kalau yang tadi yang merah hijau Merah hijau apa? yang tadi bro bikin Risk kotak merah reward, hijau risk apa itu? reward. Oh, yang Ya. yang itu trading plan-nya Ya, gitu. biar dia ada gambaran oh ini maksudnya 1:3. Oke. Ini mungkin kita lihat dulu ya. Ini soalnya belum nemu entry triggernya yang bagus. Aku juga nunggu biasa yang cukup bagus lah. Aku nggak. Nah, disebut setiap entry kali. trigger yang bagus tuh kalau chartnya kayak gimana, bro? Kalau misalnya udah di area yang cukup murah atau supportnya, Di support. di ya, support di arah itu aku support. bisa ngelong. Kalau di resisten bisa short, simpelnya kayak gitu. Nah, Gitu. kalau di sini bisa ketemu supportnya dari mana? Di sini. Nah, di sini tuh ini adalah resisten sebelumnya nih. Ini kan resisten nih sebelumnya Iya, kan. iya. Ditembus berarti jadi support sekarang. Iya. Nah, support ini berpotensi ya ini untuk bounce naik ke atas. Gitu. Misal kita lakuin long ya di sebelah sini ya. Kita lakuin long dengan sebelah sini. Kita take profitnya kita lihat di area mana. Kita bisa lihat pertama resisten sebelah sini. Ini bisa jadi take profit pertama kita. Nih. Terus selanjutnya ada yang namanya take profit selanjutnya juga di sini. Karena ada resisten juga. Gitu. Jadi kita tarik sebagai take profit area di atas sebelah sini. Gitu ya. Nah, coba kita Kayak gini. lanjutkan. Wah ini kalau SL gak lucu nih. Kalau malah rugi ya. Iya. Wah beneran rugi ya. Salah. Iya ya. Iya. Nah, Tapi ini salah. itulah realita Iya, trading. benar. Ini Ini realita kenyataan trading. ya. Karena kita nggak ngafalin chart dulu nih. Benar. Iya, Ini nggak realita langsung aja trading gitu. Salah, harusnya di bawah sini ya, salah. Nah, kalau kayak gini berarti aku evaluasi aja.
Nah, tapi ini udah langsung di-cut saat 2%. Di-cut langsung. 2%. Ya jadi bukan di-cut 2% ya. Jadi minus yang paling besar dalam satu trade itu cuma boleh 2%. Ya. Kalau Bitcoinnya penurunannya berapapun tergantung trading plan-nya aja. Oh, tapi bro iya. trading plan emang nggak Random. diatur auto. Random. Random dia. Random ya tergantung. Kalau contoh habis ini, di sebelah sini SL ya kan. Lanjutin lagi. Misal kita lanjut trade lagi nih. Lanjut dong. Lanjut ya. Kita coba lanjut aja trade. Tapi cari posisi enak dulu nih. Ya, kita cari. Oh, ini nah iya nih, harusnya di sini belinya. Salah tadi ya. Di sebelah sini kenapa bagus? Karena ini adalah resistennya yang udah jadi support dan sekarang udah di area yang cukup murah. Bisa dibilang sekarang. Karena udah di supportnya kan. Berarti salah beli itu tadi tuh. Iya, tadi salah. Salah beli, bro. Tapi wajar lah, salah dikit lah ya. Nah, ini kita bisa. Nah, ini Sebentar, adalah ini chartnya chart 1 hari nih ya. 1 hari. Oke. Ini cuma lihat higher time frame Ya, tapi ya. biasa turun lagi. Ini kalau kita lihat di di daily chartnya, ini udah ada konfirmasi nih, candle yang gede nih. Konfirmasi candle gede ini artinya apa? Berarti ini volume atau volume bayarnya tuh gede. Jadi nextnya mungkin bisa naik. Kemungkinan besar ya bakal naik di ya sebelah sini udah naik. Kita bisa langsung buy. Ini aku hapus dulu ya. Hapus. Aku buy lagi di sini. Aku long lagi sebelah sini. Targetnya masih sama di area resistance. Gitu. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Ini untuk apa namanya? Trading plan Bitcoin ya, gitu. Oke, supportnya berarti Nah, oke, tuh, meledak dah tuh. Iya. Biar langsung Jadi ke atas lompat. itu. Gitu. Das. Dari sini naik ke atas. Gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa ini? Untuk ambil Analisa ya? keputusan? Gak nyampe gini. Jadi kalau aku pribadi ya, ini aku punya prinsip sendiri. Kalau misalnya aku lihat suatu chart, tapi aku nganalisa lebih dari 5 menit, aku nggak bakal ambil. Artinya itu susah Ragu-ragu chartnya, ya? ragu-ragu. Kalau aku di bawah 5 menit itu aku bisa analisa, dan langsung aku udah tahu nih, triggernya di sini. Nah itu aku bakal masuk. Convictionnya gede nih. Iya, Ambil. berarti gitu. Tapi conviction gede pun harus tetap disiplin. Oke. Minus 2% tuh udah oke. Itu udah Iya, maksimal. minus 2% risk per trade ya, gitu. Pernah rugi paling besar berapa? Ya, hampir 1 M lah ya. Paling besar ya. Rugi. Paling besar. Maksudnya rugi satu kali. Hilang. Enggak, bukan Enggak kali dong, itu in total kan? Ini dari spot semua itu turun pas lagi turun Oke. gitu. Cuman bukan penurunan kemarin, kan penurunan kemarin pas lagi yang di sebentar nih aku cancel dulu ya. Ya 10 Oktober nih. Yang kemarin ini 10 Oktober ini aku kebetulan udah cash out semua. Jadi aku Kok tuh bisa apa emang udah ada emang ngeliat-ngeliat? aku analisa ya Bitcoin pas lagi di atas sebelah sini nih. Nih exactly di atas sebelah sini aku udah lihat ini udah ada rejection pertama nih. Kencang nih rejectionnya nih. Candle. Mungkin aku hapus dulu ya. Boleh Biar- gak sih kalau kayak gitu ditampilin nih bukti kalau gua exit di angka segini gitu. Kenapa? Oh, ininya trade-nya. Kasih tahu aja nih gua exit nih di angka segini sebelum pada turun. Berarti kan bro udah exit sebelum pada turun tuh kan? Udah di alertnya di private community. Oh, itu- Di oh, Trade with Udah Sander. dikabarin Iya. berarti ya. Bahkan aku udah bilang juga di IG story waktu itu. Mungkin nanti aku kasih screenshotnya abis ini ya. Nah, Mungkin bisa Boleh. ditampilin di sini. Ya. Soalnya gini, kemarin kan gini, gampang banget bilang ini saatnya kita keluar dulu dari Bitcoin saat udah terlanjur turun. Tapi kalau ngomongnya sebelum turun, berarti kan ibarat kata ilmu chartnya nih sedikit banyak kepake lah, Iya, gitu kan. Benar. Jadi ini aku cuma lihat simple. Ini karena udah di area resisten aja. Dan dilihat di sebelah sini ada rejection nih, candle kuning ini. Ya ini tuh candle merah basically. Cuman aku ganti warna kuning. Ini turun drastis di sini. Jadi aku exit di area sini. Di 7 Oktober. Karena kita tahu kan bahwa Timothy pun dia memang benar-benar Oktober juga dia keluar tuh. Dia kebetulan emang exit juga. Iya. Gitu. Dan aku emang exit juga di sebelah sini. Jadi aku bebas dari ini nih. Turun ini. Wah, Emang banyak sih orang-orang yang rugi ya. ini pisau jatuh namanya. Iya. Tapi kamu ambil posisi shorts gak? Pas Enggak, pengumuman itu? enggak ambil. Jadi emang aku udah take profit spot semua emang aku kosongin. Karena waktu itu emang aku mau fokus juga bikin video modul ya. Takutnya kalau ada posisi dan lain-lain ya keganggu lah. Harus baca chart lagi dan lain-lain. Jadi aku exit semua dan ya untunglah exit. Sekarang turun sampai bawah sini gitu. Cuma kemarin baru beli lagi sih 83.000. Pertanyaan, Bitcoin akan naik lagi apa enggak? Menurutku bakal naik lagi sekarang. Apa convictionnya? Apa Oke. apa Jadi, dasarnya apa? Ini salah satu ada namanya tools yang namanya tuh VWAP ya. Bisa dilihat dari sebelah sini. Nah, ini kemarin VWAP itu ya bisa dibilang dari standard deviation. Jadi pakai hitungan standard deviation gitu. Nah, kalau dilihat sebelah sini ya emang kemarin 82 itu ya sebagai Titik di mana dia memang sudah Bener, titik atau dia reversal. akan jatuh ke bawah lagi. benar. Kalau ini ditembus ini jatuh ke bawah lagi ini gawat.
Oke. Nah, cuman kemarin aku beli 83 langsung di sebelah sini. Tapi dia mantul. Ya, kebetulan mantul. Dan nextnya kemana? Ya, menurut aku ya, probability-nya di area sebelah sini. Itu 100 ribuan lah, 100 ribu. Resisten berikutnya. Ya, kemungkinan besar sini ya. Bukan berarti 100% pasti benar ya. 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 Ya, tapi kemungkinan besar ke sini. 110% Ini lah. berarti kalau kayak begini, kalau pakai time frame bro, ini dalam konteks ini kapan akan menyentuh itu? Maksudnya, Oke. bukan ini kan nggak ngomongin Bisa berapa nggak bulan lagi dong? diprediksi Kalau berapa lama? diprediksi kapannya susah sih, nggak bisa. Oh, karena itu Tapi kalau time frame-nya si- terlalu jauh gitu ya. Ini pakai daily. Biasa kalau daily itu biasa bisa berbulan-bulan ya. Ya, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Oh, makanya bro biasa pakai time frame yang 4 hour. 4 hour bukan, bahkan 1 hour atau 15 menit untuk day trading gitu. 1 hour atau 15 menit. Iya, sekitar situ. Tapi cara bacanya masih sejenis tuh. Masih tetap Support resistance-nya. tetap. Kalau kita sekarang misalnya mau trade Bitcoin, Mhm. pakai trade berapa menit? Oh, time frame berapa menit? Time frame berapa Ya, menit? pakai cara yang bro biasa ya. 1 jam ya. Biasa aku 1 jam. Kalau aku lihat sekarang ya ini memang di fase yang masih di atas lah ya. Jadi kurang wise untuk kita melakukan long atau buy. Dan di sini ya kita bisa lihat di area resistannya. Nah, ini ada yang namanya ya fake breakout. Ya, sebelah sini fake breakout. Jadi resisten ini dapat dari rejection sebelum-sebelumnya. Gitu kan. Ini fake breakout, jadi ini sengaja di break biar bikin orang FOMO masuk, ternyata diturunin lagi. Dan kemungkinan besar menurut aku ya ini bakal sampai ke titik area sebelah sini. Ini namanya liquidity. Wih, enak. Ini bisa langsung dibuktikan Apa sekian namanya? Liquidity. jam lagi. Liquidity itu artinya apa? Itu biasa itu adalah ya uang orang-orang tuh di sana. Berarti stop loss-nya orang-orang atau take profit-nya orang-orang tuh di sana semua gitu. Dan biasa harga Tadi apa akan sih? bergerak Dia ke apa, sini. Pakai indicator bukan? Enggak, ini pakai garis biasa. Pakai Garis garis aja. biasa. Jadi cuma ditandain doang, nggak Oke. pakai indikator. Terus secara ini namanya liquidity, setelah itu Ya menurut aku ya kemungkinan besar dia bakal turun ke bawah sini ya. Terus baru dia bakal ada potensi naik lagi ke atas. Gitu. Jadi kalau kita mau buy atau mau long ya mungkin area sebelah sini ya gitu. Nih, sebelah sini. Take profit di mana kita bisa lihat resisten sebelumnya yaitu di sebelah sini. Ini bisa jadi targetnya. jadi memang sebuah banyak yang kebingungan kalau orang mau beli Bitcoin atau beli saham itu adalah kapan masuk, kapan jual. Oke. Sander ngasih tahu nih, kapan masuk, kapan jual. Ini udah dagingnya. Yes. Dan tapi dalam konteks memang untuk trader harian ya. Iya, trader harian. Ibaratnya kalau mungkin yang modelnya nabung terus ya udah dia mah masuk aja Kalau itu gitu masuk ya. aja nggak apa-apa itu di sini. Tapi kalau misalnya sekarang seperti ini, kita bisa memprediksi akan kembali ke area resisten sebelumnya. Iya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Oke. Jadi biasa tuh emang harga bergerak dari misal udah turun ke support biasa tuh bakal incar resistennya. Ya itu yang aku bilang kayak bola basket. Kalau kalau dipantulin ke bawah pasti dia mantulnya ke atas. Kalau asalkan ya bawahnya bisa nahan. Oke. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti case ini, andai kata dia, kalau ini adalah resisten berikutnya, dia akan mantul ke atas. Karena di sini ada resisten, dia kenapa nggak masuk ke sini dulu? Iya, ini kita bisa jadiin sebagai take profit pertama Ini kita. satu ya, level 1. Iya, jadi kita bisa jual sebagian di sana. Oke. Nanti di atas lagi kita bisa jual ya misal di sini ya semuanya gitu baru. Oh. Gitu. Jadi bisa bertahap juga take profitnya. menarik. Gitu. Berarti faktor hoki berapa persen mempengaruhi? Faktor hoki itu kalau untuk daily trade gini ya, trade gini ya harusnya nggak banyak sih sebenarnya kalau faktor hoki. Cuman yang faktor hoki yang banyak ngaruh itu ketika kita beli di momen yang tepat. Tapi bukan untuk future, untuk spot. Kayak contoh aku ya kayak waktu itu aku bisa termasuk hoki karena aku ikutin Kotimoti waktu itu beli render, beli yang lain. Gitu. Bahkan ada teman aku yang beli koin Trump, itu dia beli di 0,5 something, dia dapat gede banget tuh, belasan miliar. Temen kamu itu ya. Iya. Iya, temennya itu yang sempat ikut juga di kompetisi The Iya, Trader itu benar. ya. Iya. Oke. Bener. Nah, itu penasaran tuh. Maksudnya gitu, menemukan koin-koin yang sedang murah saat itu terus tiba-tiba melejit itu gimana cara menemukannya? Nah itu benar-benar harus cari atau ya ada faktor luck tadi. Misal pas kita lihat, oh itu kan kalau teman aku kan dia emang lagi lihat Twitter waktu itu. Trump nge-tweet, dia masuk gitu. Jadi emang itu tuh karena Trump nge-tweet, apakah itu pure skill? Ya nggak bisa bilang. Apakah itu pure hoki? Nggak juga. Gitu.
itu butuh keberanian buat dia masuk juga. Iya. Gitu. Dia masuk sekitar $20.000 seingat aku ya. Dia bilang tuh $20.000. Itu gede banget. Itu 300 juta loh. Dia berani masuk ke meme coin gitu. Dan itu akhirnya udah bisa dapat Ya, puluhan miliar tuh ya. Belasan atau puluhan ya sekitar gitu. Tapi ini caranya bukan kungfunya Sender. Kalau Bukan. Sender itu bukan nyari koin-koin yang bakal naik. Nih, Sender itu mainnya adalah day trader. Day trading jadi pelan-pelan konsisten tapi gitu. Pelan-pelan tapi konsisten. Dan dibatasin maksimal rugi pokoknya 2%. Pokoknya dihitung ruginya dulu, jangan ngitung untungnya. Untungnya tapi maksimal untung 6% dari Gak maksimal. Sebenarnya maksimal untung tuh gak terbatas. Gak terbatas. Jadi tapi kalau 6% tergantung. nggak harus take profit. Gak harus. Cuman jadi gini, maksudnya gini. Ini kan kalau kita lihat sebelah sini, ini risk to rewardnya itu kan 1/4 nih. Kalau kita lihat sebelah sini ya. Kalau aku biasa kan minimal 1/3. Kalau 1/3 ini berarti kalau misalnya ini aku kena stop loss berarti aku minus 2%. Oke. Tapi kalau misalnya aku kena take profit itu dapat 6%. Gitu dari portfolio ya. Tapi kalau di case ini aku dapat 8%. Kenapa? Karena 1/4. Gitu. Jadi kalau misalnya stop loss aku minus 1, kalau profit aku plus 4. Tapi kalau kamu biasa main 1/3 atau 1/4? Tergantung, tapi minimal 1/3 gitu. Gak pernah di bawah 1/3. Itu trading plan yang kamu bikin pokoknya kalau nggak 1/3 itu 1/3 itu udah paling Paling minimal. minimal. Iya. Dulu aku diajarin sama Prof Kalimasada kayak gitu. Jadi aku ikutin dan sampai sekarang kayak nyamannya kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi Bitcoin sebagai alat untuk kamu simpen. Jadi Iya. Bitcoin nggak terlalu kamu trade atau gimana? Kalau ada yang bagus ya ini aku trade aja. Kalau lagi begini hajar aja ya. Ya trade aja, cuman jadi gini, profit dari future aku tiap bulan tuh bakal aku sisihin untuk di spot Bitcoinnya itu untuk tabungan lah bisa dibilang. Jadi kamu untung dari Pokoknya altcoin ini, naik altcoin turun. ini kamu taruhin di Bitcoin, Bener, taruhin Bitcoin gitu. Jadi kalau misalnya just in case nih, karena ya kita nggak bisa perform terus kan. Misal bulan ini lagi sial lah atau lagi jelek ya performanya, ya itu masih ada bantalan Bitcoin ini. Jadi aku turun portonya nggak sesignifikan itu. Kalau misalnya persentase bulanan, selama kamu main at least ya setahun terakhir lah, Oke. ya kan? Selama ini bulanan ini rata-rata untung atau rugi berapa persen sih? Persentase loh. Oke. Ya. Kalau jadi aku tuh sempat ada rugi yang Kan kamu pasti share ini juga sih Benar. ke IG Iya. segala macam kan? aku share ke community sih kayak trade journalnya semua transparan. Itu aku sekitar 30% per bulan. Per bulan. Per bulan. 30-an Dari persen. portofolio, Dari dari portfolio. portofolio tapi portofolio future ya, bukan portofolio spot gitu. Ngerti. Iya, di portofolio future doang gitu. 30%. Cuma waktu itu September ya sempet kurang perform. Minus atau kurang? Minus. September itu minus 8%. Minusnya cuma 8%. Iya, cuman ya itu udah rada-rada oke susah lah. juga waktu itu. Ya, minus. tapi kamu iniin kalau ditarik ya sekitar 30-an persen. lah. rata-rata per bulannya. Iya. Cuman yang paling perform tuh Oktober kemarin. Jadi abis September itu minus, Oktober naiknya lumayan gede. Itu sampai 100%. Itu lagi bener-bener terus win rate-nya. Soalnya emang lagi bagus waktu itu 88%. Win rate-nya. Iya. Biasa Dalam soalnya bulan aku, itu ya. dalam bulan itu biasa kan aku sekitar 60-70%. Itu 88%. Oh, tapi standar win rate kamu 60 sampai 70%. Iya 60-an persen lah. 60-70. Banyak yang penasaran juga berarti kalau keuntungan sudah ditarik ke si Bitcoin, berarti modal yang kamu pakai rata-rata berapa dalam satu trade gitu? Atau Modal. dalam Position size-nya itu Position tuh size. beda-beda. Tergantung trading plan-nya. Kalau kita lihat kayak sebelah sini ini kan SL-nya nggak terlalu lebar kan, lumayan tipis kan. Iya. Kalau SL kita lebar, ya kita masukkan lebih kecil. Jadi beda-beda sebenarnya. Jadi nggak bisa dipatokin satu gitu. itu apa logiknya di mana tuh? Jadi kalau aku pribadi itu aku kan risk per trade nih. Ini aku sambil ketik aja di sini ya. Iya. Jadi ada namanya risk per trade. Mungkin agak gedean sedikit nanti. Oh ya, aku gedein ya. 40 juga. Ini cukup ya? Ya, cukup. Cukup ya. Risk per trade aku itu 2% per trade. Kita anggap deh 1% ya untuk pemula ya. Takutnya mereka ikutin yang 2%. Benar. Risk per trade 1%. Nah ini intinya bukan kita masuk per trade itu 1%, bukan. Orang banyak yang salah sangka. Orang ngira oh kita masuk ke 1% nih setiap kali trade, bukan. Tapi kita tuh harus menjaga gimana pun itu. Jadi kita harus atur ya position kita, size-nya, biar kalau kita kena stop loss cuma minus 1%. Oke, contoh kita punya duit 17 juta, 18 juta jadiin Gini $1.000. Gini deh, kita pakai angka yang 100 juta aja. 100 juta. Saya punya modal 100 juta. Oke, aku tulis ya 100 juta ya. Ya. Gini, 100 juta.
Gimana cara mengukur risk per trade-nya 1%? Ya 1% ya berarti tinggal 100 juta dikali 1%, berarti berapa? Jadi cuma 1 juta. Iya. Jadi kalau misalnya coach ya, kalau coach kena stop loss, berarti itu cuma minus 1 juta. Jadi bukan masuknya 1 juta. Ngerti. Kebanyakan orang pikirnya itu, Nah, itu. kalau kamu punya 100 juta, jadi kamu hanya boleh trade 1 juta. Nah, kalau itu kapan kayanya itu? Oh, Susah. itu Jadi, miskin terus itu. maksudnya kalau stop loss minus 1 juta, itu yang harus Oke. dipahami sebenarnya. Oke. Oke, kalau untung 1/3 berarti dapetnya 3 Maka juta. kalau Bener. dia gede, maka dia harus lebih kecil posisinya ya. Bener, gitu. Berarti kalau kamu setiap bulan dapat 30%, ibarat kata kalau modalnya 100 juta, setiap bulan itu kamu dapatnya 30 30 juta. Iya. Tapi Dan di itu modal awal dari dong. modal awal. Terus enggak, tapi nextnya kan di compound lagi. Oh, itu kamu compounding Compound terus. terus. Ya, tapi kan ada sebagian yang disisihin ke Bitcoin juga gitu. Kamu sisinya setiap periode Setengah berapa doang. lama? Sebulan sekali aku setengahin. Jadi misal Oh, aku profit setengah nih. dari keuntungan kamu taruh Bitcoin. Yes, bener. Setengah dari keuntungan. Misal aku 100 juta nih, bulan ke depannya dapat 30%. Jadi udah gitu 30% ini bagi 2. 15 jutanya buat Bitcoin, 15 jutanya di compound lagi. Jadi 30%-nya tuh jadi 115 juta, bukan dari 100 juta lagi. Masalah gini, orang biasanya nggak kuat disiplin mentalnya. Aduh, ini Gimana tuh? Ini bakal naik 10 kali. Masa Cara baru 3% mendisiplinkan baru diri 3% gimana? masa gue cabut nih. Ini bakalan naik ini nih. Itu gimana tuh? Kamu kan Ya, oke. harus ngejaga disiplin Iya, mental iya, tuh. itu susah sih, karena aku juga dulu pernah di fase itu. Nah, gimana cara you deal with it? Harus Ya, rugi mau banyak gak dulu. Mau gak mau ya harus disiplin. Mau gak mau kita harus paksa aja. Apa yang bikin kamu jadi disiplin? Pernah rugi besar? Pernah. Itu aku margin call kalau dihitung ya belasan sampai 20 kali waktu itu. Sebelum join Akademi Crypto tuh udah margin call terus-terusan. Karena rugi itulah akhirnya kamu udah gua harus disiplin nih. Ini Iya. ilmunya kamu dapat. Katanya pernah belajar kripto sampai tipes. Oh iya, jadi aku pas di Akademi Crypto itu kan ada video modulnya tuh banyak kan. Video modulnya ada banyak, aku nontonin terus waktu itu. Jadi pulang sekolah kan aku nge-gym dulu kan, sebentar biasa nge-gym, terus dari itu aku langsung nonton terus. Modulnya nonton. Dan modulnya ini tuh sebenarnya cuma 20 menit mungkin, 15 sampai 20 menit. Cuma nama aku di pause, aku catat di buku. Jadi lama banget gitu sampai aku praktekin juga. Ya jadi itu sampai jam 1 mungkin. Terus besoknya kan bangun jam 6. Ya itu tidur cuma 5 jam, 4 jam. Terus ya gitu waktu itu ya tarik tambang. Lagi Agustus soalnya kan. Tarik tambang, udah tepar. Terus ya gitu gak lama tipes. Tapi karena tipes itu justru itu kayak jadi berkat. Jadi aku punya banyak waktu buat belajar. Aku gak sekolah kan hampir sebulan. Iya. Alasan. Gitu. Jadi aku Mohon benar-benar maaf. ya hampir seharian tuh ya udah. Kan tipes juga gak boleh banyak jalan kan. Cuma boleh duduk katanya. Ini Jadi jangan ya- ditiru nih, jangan habis ini pada semua pada Wah, tipes biar belajar jangan. kripto nih. Jangan. Iya. Cuman kadang ya sakit itu kayak kesannya kayak jahat atau apa, tapi it's actually a blessing. Jadi aku belajarnya cepat gitu karena aku nggak sekolah. Keren. Waktu itu. Kalau kita pindah ke saham Indonesia, bisa nggak? Saham boleh. Mari kita lihat. Mau saham apa nih? Kita Emang ilmunya ganti. sama kripto sama saham Indonesia? Kenapa? Ilmu cara baca chartnya sama. Mirip-mirip Makanya kita lah, harus sama lihatnya mirip-mirip. Karena ini menjadi general ya. Kita main generalis. Mulai apa? BBCA gitu. BBRI deh, BBRI. BBRI ya. Kalau biasa saham aku charting nggak bisa dalam time frame kecil. Ya. Ya aku bisanya dalam time frame besar karena emang pergerakannya juga cukup lambat kan. Ya, Kalau time frame sekarang, besar itu berarti berapa? Bulanan? Daily lah, di atas daily. Dari daily Weekly. sampai weekly, monthly gitu. Oke. Ya kalau aku lihat sekarang ya, ini masih di fase yang tengah-tengah nih. Jadi aku belum berani masuk kalau ditanya kayak gini. Aku Jadi bakal masuk di bawah sini. Atau di replay aja. Oh, kalau di replay, oh berarti kita lihat yang lalu ya. Yang lalu Iya ya. kan? Yang lalu, oke kita replay Ini aja. Ya. serunya replay nih, bisa salah bisa benar. Iya. Itu seru itu. Iya. Tapi yang pasti Tapi kan itu untuk menguji keputusan betul. kita. Tapi yang pasti Sander ini adalah juara the tradernya Akademi Kripto. Jadi kalau ngomongin muridnya Timothy Ronald yang paling jago, juara satunya ya Iya, beliau. Sander ini. Iya. Oke, ini kita replay. Nah ini kalau kita lihat ya, ini kita dari weekly dulu kali ya. Iya. Ini emang trennya masih naik. Ntar ini aku hapus dulu ya yang sebelumnya. Nah, ini trennya masih naik. Dan sekarang kalau kita lihat ya, ini masih di area resistance-nya. Apakah di saat area Mungkin resistance perlu ini? dijelasin area resisten tuh di Oh ya, sebelah mana? area resistance di sebelah sini. Itu adalah area resistance karena ini adalah high sebelumnya. Ya. Dia berkali-kali reject di sini tuh kalau dilihat tuh. Reject lagi. Nah, sini ada potensi reject lagi. Jadi kita harus tunggu konfirmasi. Jadi kita kalau kayak gini tuh Ini aku nggak usah terjemahin dulu langsung pakai bahasa awam nih Coach Iya. ya. Artinya selalu yang pertama kali dicari pakai tekniknya Sander adalah pertama cari atapnya dulu atau lantainya Lantainya dulu. dulu, iya. Caranya gimana?
itu ibarat kata bayangin ada satu kotak kaca nggak kelihatan atas bawahnya, terus ada bola yang bergerak-gerak. Iya. Nah, dia kalau kesannya kayak ada ketahan ke atas atau ketahan ke bawah beberapa kali, itulah yang bro Yes, langsung gambar benar. jadi itu. Support atau resisten. Support atau resisten. Gitu. Oke, mantap. Kalau kita lihat sebelah sini ya, ini aku belum berani do anything. Dan kalau di saham kan emang cuma bisa beli kan, cuma bisa Iya. buy kan. Di level mana kamu akan Buy. beli? Ini aku bakal tunggu antara ini breakout atau enggak. Kalau ini breakout aku bakal beli. Tapi kalau misalnya enggak, aku bakal tunggu di area sebelah sini untuk beli. Jadi harus sabar juga ya. Harus sabar. Harus sabar. Kenapa di sini? Karena ini resisten yang jadi Iya, support. resisten jadi support, bener. Ah. Gitu. Dan kita coba lihat play ya. Ini beda orang bisa beda ngelihat resistannya nggak sih? Enggak lah. Iya, Logikanya pasti sama, mau coach yang lihat, mau Iya, ini yang lihat iya. sama gitu ya. Sama aja, kecuali yang belum terlalu ngerti gitu. Kayak gua. Kayak saya. Soalnya saya nggak ngeliat apa-apa. Kayak gua. Ini aku lihat ini ada yang cukup menarik sih. Jadi ini setelah ini turun, ya, setelah ini kan turun kecil-kecil nih, ya. Ini ada satu candle yang cukup besar. Oke. Nih ya, yang putih ini cukup besar. Ini artinya apa? Ada buying pressure yang masuk. Jadi kita bisa buy di Sama sini. melihat ada volume hijau di sini. Bener. Ya ini volume hijaunya sebenarnya nggak terlalu gede sih. Cuman Ya? Kenapa disebut nggak terlalu gede? karena kalau kita bandingin dari yang sebelum-sebelumnya ini jauh Rata-rata lebih aja tinggi. Iya, rata-rata aja. Oh, oke. Gitu. Ini cuma ya gitu-gitu aja ya. Bener. Cuman kalau saham ini karena gampang digerakin harganya, karena ini kan kecil ya capnya dibanding kripto, Bitcoin atau Ethereum dan lain-lain. Jadi ya tetap harus waspada lah. Walaupun ini pun BBRI, gitu. Walaupun ini yang cenderung besar di saham Indo, tetap harus ya tunggu konfirmasi yang tadi aku bilang. Kalau ini konfirmasinya apa? Ini udah ada satu namanya candle bullish engulfing. Bullish and golfing. Jadi candlenya ini lebih besar dibanding candle sebelumnya. Oke. Ini sebagai konfirmasi dan kita bisa buy di sebelah sini. Gitu. Buy di sebelah. Di sini aja kita buy. Oh berarti area ini kenapa buy? Berarti logikanya bakal naik gitu. Iya. Oh, walaupun dia kesannya kayak mau turun gitu. Ini kelihatan di atas kayak mau turun, tapi di sebelah sini ada yang namanya bullish engulfing. Oh, Gitu. Dia mau turun. Itu kayak dia nyiapin Mantul. per buat ngancurin Iya, atapnya benar. gitu ya. Gitu. Ini ya kemungkinan besar kalau aku kasih arahnya ya bakal naik kayak gini sih. Kita buktikan langsung nih. Mari Lihat kita ya. buktikan. Semoga gak salah. Ya. 1, 2, 3. Wah, bener. Oh turun dulu dia, baru naik. Bener. Ya. Naik dulu ke atas, turun dulu, baru naik lagi. Gitu. Berarti lu jadi dukun aja, bro. Wah, gak bisa lah. Kalau Jualan, dukun kan jualan sinyal. Tapi sebentar nih, misalnya kita tadi beneran ambil posisi situ nih ya. Nah, kalau kita taruh 2% udah keburu cut loss gak sih itu? kenapa? Kan sempat turun dulu tuh tadi. Kesini terus turun dulu. Oh. Jadi ini tuh Atau kita udah pakai- keburu untung dulu di atas tadi. bisa untung dulu. Misal ya kita tadi contoh deh. Kita di sebelah sini ya. Tadi kita buy di sini ya kita buy. Ya, yang itu. Di atas. Sebelah sini. Kita Ini taruh tadi ilmu 1%, 3% benar. misalnya. Ya, jadi ini tuh bukan stop lossnya 1%, 2%, 3%. oh, Bukan itunya. position size-nya. Kalau stop loss minusnya 2%. Oh, Kalau kena stop loss duit kita minus 2% dari porto. Oke. Gitu. Bukan ininya. Kalau Bukan ininya 5% nggak apa-apa nih. Ini kan 5% kan? Iya, iya, Nggak iya, apa-apa. iya, iya. Gitu. Cuman ya kalau misalnya aku pribadi tadi mau bikin trading plan, ya ini kita kena take profit 1 ya anggapan. Kenapa? Karena ini ada yang namanya Fibonacci juga ya. Ini mungkin kalau ada yang belum tahu ya, tapi ini Fibonacci kita bisa jadikan nih sebagai Titik awalnya di mana sih Fibonacci? Fibonacci sebenarnya kayak dari sini nih. Ini kan adalah resisten ya. Iya. Ini adalah bukan resisten, swing high. Iya. Ini swing low-nya. Ini kita bisa kayak identifikasi ini sebagai titik untuk tarikan ya. Gitu. Gitu. Nah, Dia ini memberikan indikasi apa? jadi intinya Fibonacci ini buat ngasih tahu level-level mana yang oke gitu, yang lagi sebagai target profit kayak di sebelah sini. Kalau dilihat dari sini, ini masuk resisten. Ini sebenarnya udah masuk ke resisten. Ya. Nah ini aku entry-nya kurang tepat nih, harusnya di bawah lagi kan, sebenarnya lebih bagus di bawah lagi, cuman nggak bisa sepresisi itu. Iyalah. Tapi at the end ya ini take profit di bagian atas sebelah sini, ya ini oke 2618-nya ini sebagai resistennya. Gitu. Dan biasanya kalau udah kena ini sih biasanya turun, tapi bisa jadi ditembus lagi sampai 3618. Oke. Nah, misalnya nih, Iya. kita harus ambil keputusan. Ini bakal naik atau bakal turun? Gimana cara tahunya? Sekarang nih. Yang gini nih, ini posisi begini. Oke, aku hapus dulu. Nah, ini kita harus tunggu juga ada rejection dulu sedikit nih. Misal ya. Ini aku lebarin dikit ya. Nah, ini kan udah di 2618 ya. Kita lihat nih ada rejection gak nih? Nah,
Kalau udah kayak gini ya kita udah bisa tahu ini bakal turun. Ini udah ada rejection soalnya. Udah ada rejection untuk Udah ada tidak naik rejection, lagi. bener. Jadi ini bakal turun lagi. Nah, turun. Tuh. Ke bawah. Gila men. Dukun sakti. Di 2618 ini sebagai area take profitnya. Area take terakhir. profitnya. Ini tuh kuat banget 2618 ini. Tapi ada satu yang gue masih nggak paham. Gimana? Kan tadi 1% ruginya, Mhm. 3% untungnya. Nah terus kalau dari sininya kita tahu dari mana 1% ruginya? Itu sampai sejauh angka mana? Emang kita kalau set stop lossnya kita bisa setnya pakai profit size apa? Pakai trading size kita? Jadi gini, misal biar gampang ya. Contoh. Kita replay aja di sebelah sini contoh ya. Ini biar gampang aja ya. Misal kita ngelong atau buy ya bisa dibilang. Buy di area sini ya. Stop loss kita di bawah sini, biasa di swing low-nya Oke. ya. Take profit kita di mana? Contoh deh di atas sebelah sini gitu ya. Atau kalau mau pakai Fibonacci juga boleh, tapi kita anggapnya sebelah sini. Ini karena resisten ya. Ini nggak nyampe 1:3 ya. Cuman nggak apa-apa lah. Ini Ya, sebagai contoh. studi kasus ya. Ya. Nah ini jadi kita masuknya tuh kita harus mikir dulu nih. Kita jangan masuk asal. Kita masukkan di harga berapa nih? 5.100. Oke. 5.100. Jadi ini kalau harganya ini naik dan profit kita dapat berapa dan kalau loss itu minus berapa? Itu yang harus kita pikirin. Itu yang kita hitung. Itu yang harus kita hitung. Nah, tapi misal modal kita tadi berapa? Kita ulang lagi ya. 100 juta. 100 juta. 100, ini aku pakai titik biar. Nah, 100 juta. Berarti cuma boleh minus 1%. Kalau misalnya bukan minus 1% itu bukan dari ininya, bukan bawah Jadi sini. bukan per Ya. trade-nya ya. Bukan ininya. Ini kan 5% kan stop Ya, loss-nya. ya. Itu nggak apa-apa. Lebar stop loss harga tuh nggak masalah, nggak pengaruh. Jadi ini contoh langsung nih 100 juta. Kita cuma boleh minus 1 juta. cuma boleh minus Berarti juta. kalau kita posisinya 5.100, kita taruh stop loss-nya di berapa? Ya ini, stop loss-nya ini nih, di bawah tuh. Itu yang warna merah tuh ini stop loss nih. Itu stop loss. Yang atas tuh take profit. Ya, itu bisa lihat di harga yang sampingnya 48.30. Itu sebagai area stop loss-nya. Nah, baru kita Jual hitung. di harga segitu, dilepas di harga segitu. Iya, konsepnya gitu ya. turun gitu. Jadi kan mau ngambil keputusan, Mhm. kan butuh waktu nggak boleh panjang. Ya. Berarti kan pada saat kita ambil keputusan 1, 2, 3-nya itu apa? Hacknya. Oke, kita mungkin ke kripto Kembali ya. ke kripto boleh? Iya, soalnya ini terlalu panjang nih kalau saham. Benar, kita Bitcoin nunggu aja, 3 Bitcoin. bulan nanti kalau udah. Iya. Contoh kayak tadi kita ke Orion Terminal lagi berarti ya. Ya. Orion Terminal. Misalnya yang paling atas nih OM USDT. Ya, kita lihat OM USDT. Kita lihat sebelah sini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau udah kayak gini tuh jangan di trade. Ini kan udah koin rug pull nih. Oh. Lihat tuh. Koin udah rug pull kayak gini jangan di trade. Berarti kita cari yang lain walaupun ini lagi rame. Ya. Jangan masuk ke sana gitu. Next ada nih apa Resolve lah. Kita lihat Resolve USDT. Nah, ini koin baru. Ya. Kita lihat nih 1 hour-nya. Nah, ini juga lagi turun kayak gini jangan dikejar nih. Gitu. Ya kita cari terus sampai kita ketemu Oke. yang bagus. Nah, ini kalau kita gak nemu-nemu nih, kita ini gak tahu berapa jam. Nggak apa-apa, kita coba. Gak apa ya. TNSR. Kita cari TNSR nih. Nah, ini cukup bagus menurut aku. Ini karena udah di sideways-nya. Jadi aku selalu nyari yang saat sideways. Yang sedang Cuma nggak nyampe 5 menit ya, baru ngeliat beberapa detik dia udah tahu apa yang bro lihat bro. Gimana ya? Jadi kayak insting kali ya. Feeling gitu ya. Bukan feeling Enggak. juga. Udah tahu. Ya lah, karena kayak bro udah keseringan seringan lihat. gitu. Udah Jadi seringan kayak lihat. coach ngelihat bisnis aja ya. Oh ini susah nih. Ini bagus, ini susah, ini nggak bagus. Iya. Tapi kalau disederhanain pakai bahasa awam apa yang bro lihat? Ini aku- Sideways-nya itu maksudnya apa? Iya, sideways ini kan harga sebenarnya lagi di fase konsolidasi atau sideways ya. Jadi ini tuh lagi di fase ya buyer dan sellernya lagi perang harga. Jadi sooner or later tuh harga bakal terbang ke atas atau bakal ke bawah. Salah pasti. satu menang. Salah satu. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya aku lihat sekarang, kita lihat ya ini sekarang udah OTW di bawah nih harganya kan. Jadi kalau kayak gini aku bakal ngapain? Aku bakal tunggu sampai dia turun ke bawah sini. Kalau dia berhasil bounce sedikit aja, mungkin ada ada bullish engulfing yang tadi aku bilang candle hijaunya atau candle bullishnya tuh Candle tebel. hijau yang tebel. Nah, itu aku bisa masuk di sana sebagai konfirmasi. Bro nggak pentingin market cap si koin ini gitu. Enggak sih, asalkan ada yang bagus ya hajar aja. Kalau Gitu. untuk kripto. Ya, kalau ini kan untuk trading harian doang. Kalau untuk swing itu tetap harus lihat ada fundamentalnya. Fundamental apa yang harus dilihat? Dari market cap juga, karena kalau market cap kecil gampang digerakin harganya. Kedua emang use case coin itu apa? Kayak kita contoh mau invest aja atau gini deh, simpelnya. Kayak kita mau cari pacar deh, biar relate sama yang lain ya. Cari pacar kita kan nggak mungkin kayak kita cuman lihat luar doang. Kita harus lihat hatinya gimana,
dari pola pikirnya gimana dan lain-lain, kita harus tahu semua. Baru nanti kita nikahin gitu kan, simpelnya gitu. Ini juga sama kayak kita lihat koin, ya kita harus lihat juga semuanya dari Itu kalau mau fundamental. Swing, iya. Ya, Swing tapi tuh, kalau day trader berarti bukan cari pacar, itu kayak ya itu cari kalau Cari- ini ya berarti ini lah. Ya gitulah. ya gitulah. Ya. Cari Oke, paham. Oke, one night stand. Iya, ini penjelasan dia langsung masuk. Oh, gitu. Tapi ini pertanyaan udah sedikit di luar teknis nih. Oke. Bro udah pakai teknik ini, udah ngajarin orang-orang, bikin komunitas dan segala macem. Juara 1 The Trader. Ketika untung itu selain bro gulung, seorang sender beli apa? Beli sih sebenarnya dikit sih. Belum terlalu banyak Ini karena bukan produk ya. Ini bukan produk koinnya beli apa. Maksudnya barang uangnya real. iya. Barang real. Apa yang bro pakai? Atau kan memang belum sempet diapa-apain atau apa? Aku pengen tahu. barang paling mahal yang pernah dibeli ya? Atau Justru yang lebih murah? nggak harus mahal dan murah. Tapi aku pengen tahu seorang sender punya pola pikir ketika dapat untung berkali-kali Duitnya dipakai buat apa? Dipakai buat apa sih? Ya itu aku investin lagi di compound lagi. Itu Ada gak yang tujuan dipakai? utama. Dipakai ada untung Berapa di jam persen? ada. Ya tergantung sih semau aja sebenarnya. Tapi- Cuman nggak, ya aku udah ada manajemen sendiri lah. Soalnya ini yang mau aku teliti itu sebenarnya gini coach. Apakah orang kalau berhasil trading Ya. dia itu akan punya pola pikir untuk duitnya dikompaunin aja deh masuk, atau justru aku pengen Dihabisin. flexing nih? Kalau flexing itu, ini kalau menurut aku pribadi ya, itu Ya. nggak ada gunanya sih. Karena kalau aku flexing nih, misal dengan uang aku yang sekarang, orang yang disetara sama aku itu nggak bakal peduli kan. Oh ya udah uang kita setara ya udah. Orang yang di bawah aku itu bakal iri. Bener. Bisa jadi jahatin. Dan orang yang di atas aku, misal siapa lah, misal coach gitu. Oh, kampungan lu, flexing. Jadi gak ada gunanya sebenarnya menurut aku flexing. Tapi kalau beli ada, ya ada aja aku beli jam, beli ini juga. Tapi ini juga untuk ya charting lagi. Jadi Ini tuh untuk maksudnya kerja apa? lagi. Laptop? MacBook. Oke. Jadi apapun yang bro beli itu dalam konteks ini, kalau jam itu kan Ya, itu, personal leisure. ya. Tapi apa lagi? Laptop, Ya, jam tangan. Ya itu sih. Mungkin Sun mau beli mobil ya, karena sekarang belum punya mobil. Oke. Gitu. Kalau orang tua sekarang udah mama udah nggak kerja, udah ada karyawan. Masih kerja, dia yang potongin dagingnya juga, terus baru dikepasarin. Oke. Gitu sekarang. Cuman ada juga ya, aku kirim lah duit bulanan ke orang tua adalah. Kuliah, Bantu. Sun bakal. Tahun depan karena aku ambil gap year. Kalau kayak gini masih mau kuliah gak? Masih sih, menurut aku ya kuliah tetap penting ya. Mungkin karena aku mau masuk finance nih, misal anggaplah dari ilmu yang aku udah dapat semua di sini, 70% aku udah ngerti lah. Tapi 30%-nya itu aku belum ngerti dan aku pengen dapat 30% ini. Sometimes 30% ini bisa life changing mungkin. Oke, berarti kan bro ngambil kuliah bukan untuk ijazah dong. Enggak, untuk ilmu aja. Kalau begitu, gimana cara seorang sender milih tempat kuliah? Apa yang bro lihat? Kalau kan bro udah nggak penting nanti ijazah diterima kerja mana, nggak peduli. Iya. Terus gimana cara bro nentuin dari luar nih? Kayak bro nganalisa ini, Iya. bro kan pasti nganalisa juga dong. Ini masa gue mau buang waktu, mendingan waktu yang gue pakai buat trading jadi duit. Benar. Aku cari yang jurusannya tuh yang paling oke itu di mana. Misal aku kan mau ambil finance. Iya. Berarti aku cari university yang benar-benar udah ahli di bidang finance-nya. Ya aku sih mau ambilnya ya Prasmul ya tahun depan. Oh, I see. Gitu. Karena emang udah terkenalnya kan di business and finance kan. Nih Kalau Prasmul. Prasmul juga bisa placement nih kalau kayak gini. Waduh. Ya. Prasmul Direkomendasiin tolong terus ini. dibantu ya. Kita akan ulang beberapa kali nanti. Siapa tuh dapat beasiswa nih. Beliau ini layak Tapi ini dapat belum beasiswa. daftar nih ya. belum. Oke. Sun. Nanti nomor telepon sender ada di sini. Waduh, jangan. Dia mah tinggal langsung nyari IG coach itu coach. Oke. Oke. Akan ngambil itu ya. Menarik. Karena gini, aku tuh ngerasa ini ilmu satu hal. Tapi lebih-lebih lagi kadang-kadang untuk dipakai apa duitnya. Ya. Sender rencana katanya mau bangun sekolah di Sumba. Iya, bareng Ko Timothy ya waktu itu. Oke. Udah bilang juga. Tapi masih bagi-bagi beras juga. Bagi beras bulan ini belum sih kebetulan. Karena aku kan dari Bandung kan. Aku baru pindah ke Alam Sutra sekarang. Ini ngomong belak-belakan. Memang karena peduli atau karena ngerasa itu adalah good campaign? Enggak, aku nggak peduli campaign sih sebenarnya. Karena Aku emang pengen nggak ada yang bantu tahu aja. juga ya. Iya. Nggak di-publish juga kan. Dan aku bagi beras sampai sekarang udah berbulan-bulan bertonton beras aku nggak pernah publish. Nggak pernah jadi konten gitu ya. Nggak pernah aku jadiin konten gitu. Emang aku pure pengen bantu aja sih. Ada nggak caranya untuk belajar sama sender? Ada nggak?
Cara Kalau saya belajar ya. mau jadi, kan ini Join komunitas ya. sebetulnya juga Komunitas bisa. penting untuk bisa bisa interaksi dengan sender karena kamu kan bisa update ya ke teman-teman. Oke, kalau belajar dari YouTube bisa. Sebenarnya kan aku juga bikin video YouTube. Jadi itu yang gratisnya di sana. Tapi yang berbayarnya ada yang itu di komunitas. Trade with Sender. Benefitnya apa kalau jadi bangun komunitas? Ya kita bisa diskusi terus aja. Diskusi terus dan itu banyak member juga di sana ya. Banyak member yang udah uangnya lumayan juga, bahkan ada yang lebih dari aku ya uangnya. Oh gitu Itu ya? ada. Emang dia udah lebih berumur tapi keren dia masih mau belajar gitu. Itu kita bisa networking aja di sana, belajar bareng dan aku juga ada live juga ya rutin seminggu 2 sampai 3 kali. Jadi live market itu secara live di Discord-nya gitu. Dan aku tiap hari bikin video juga ya, daily analysis namanya. Tiap hari, tiap pagi ya sekitar jam 9 atau jam 10 aku bikin ya analisa ya market kemungkinan besar bakal kemana gitu. Wow. Ada juga modul-modul pembelajaran sih ya, itu materinya semua lah gitu. Keren. Namanya apa? Trade with Sender. Trade with Iya. Sender. Bener. Wow. Hari ini gue belajar banyak ilmu baru. Kelihatannya sebentar lagi akan masuk komunitas Trade with Sender. Habis itu otaknya langsung support resisten. Tapi sekarang ini bro sendiri masih ada belajar terus gak untuk kripto? Belajar. Aku sampai sekarang karena di Akademi Kripto juga aku masih belajar di modul-modulnya. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang aku tetap belajar. Aku join kelas. Ini jangan lain ngomong juga. formalitas nih, bener-bener contoh misalnya Akademi Kripto. Iya. Kapan terakhir buka modulnya Akademi Kripto? Minggu lalu lah kayaknya. I see. Minggu lalu itu aku masih nontonin. Terus udah gitu aku kayak masuk ke kelasnya teman aku juga, Suli, Kevin Jonathan, aku masuk tuh aku belajar terus. Subscribe kelas luar, ada newsletter, di subscribe Capriole Investment dan lain-lain. Ada juga. Ya, harus terus Bener. berkembang ya. Harus, walaupun nanti yang dipakai harus yang cocok dengan Style ya. cara kita, style kita. Cuman sometimes walaupun ini ya, yang tadi aku bilang juga yang kuliah ya, kayak 90% aku udah tahu, kadang 10% ini yang bisa life changing. Aku cari 10% ini nih, dari kelas-kelas lain itu. Kelas luar, kelas yang lain-lain tuh aku pelajarin semua. Ya. Gitu. Iya. Keren. Pajak gimana pajak? Bayar pajak gak? Wah, ada. Bayar pajak? Ada. Iyalah kalau dia Langsung aman. dipotong dari platformnya? Ada kan pajak final. Pajak final kalau misalnya di withdraw ke checks lokal, itu ada pajak finalnya langsung. Oh, oke. Tapi selama masih ada di dalam wallet enggak? Ya itu enggak, ya kan belum ditarik, kan belum dibeliin apa-apa. Enggak. Jadi Oh, oke. belum kena. Oke. Tapi kalau buat di withdraw dan lain-lain itu udah kena pajak final. Aman ya. Wah. Jadi nggak bakal dipanggil orang pajak. Nggak bakal. Iya. So, gimana bro? Wah. Udah siap? Tertarik? Selama kita- ini memang main apa kripto, kita- tapi caranya bukan main day trader. Ini dapat ilmu baru nih coach. Jadi mainnya apa? Investment, Ya investing cuma ya. invest. Taro aja pokoknya apapun yang terjadi pakai caranya Like Pagita and home. Wirawan pokoknya. Pagita Wirawan pokoknya bilang udah dia cuma percaya Bitcoin, gue percaya Bitcoin. Taro aja udah taro. Nungguin 20 tahun lagi nanti baru diambil dah. Ya, cuma sama aku juga portfolio tuh komposisi 50% Bitcoin, 50%-nya di future. Jadi aku nggak pernah ya. Dulu aku sempat ya kayak beli altcoin yang di call Timothy dan lain-lain. Cuman waktu itu aku pernah kenal lah di beberapa altcoin dan nggak pernah naik lagi. Jadi aku memutuskan buat cut loss dan aku udah Bitcoin only lah setengahnya future gitu. Tapi emang paling bener ya best investment Bitcoin ya untuk di market crypto. Ya. Gitu. Tapi ini kan memang ilmu untuk trader buat nambahin Iya uangnya, uangnya. portfolionya. Iya. Gitu. Really nice. Thank you, bro. Oke, thanks. Sander, thank you so much. Hari ini kita sangat terinspirasi dan mendapatkan banyak input ya. Kalau saya mau tanya teman-teman, apa yang Anda pelajari bareng Sander hari ini? Yes, dan sebelum selesai gue mau nanya satu lagi. Apa buku paling favorit lu? Buku. Tapi yang underrated, yang nggak terlalu mungkin orang nggak banyak tahu, atau mungkin yang orang banyak tahu tapi nggak jarang sebutkan. Kalau Timothy Ronaldo sering sebut beberapa buku. Oh iya. Nah, ini bukunya Sander yang Rekomendasi. tapi yang lu style belajar lu pakai baca buku gak? Pakai, cuman emang gak terlalu ini sih, lebih ke praktek sih biasanya. Oke. Cuman Tapi kalau buku ada buat- buku-buku yang lu ada. rasa wah ini kok menurut gue ini bagus nih. Ada Richest Man in Babylon ya. Oke, Itu George yang Clason ya. sangat mengubah mindset gitu. Richest Man in Babylon Yes. itu sangat merubah mindset ya. Gue juga ngerasa itu memang bagus banget. Dan di bawah ini nanti udah ada link ringkasan buku Richest Man in Babylon Oke. gratis. Jadi di
Real Money ini kita pakai beliau ini punya ide bagus. Jadi kalau ada rekomendasi buku langsung dapat link gratis untuk Download baca ringkasan ringkasan. bukunya. Oke. Kita Oh, pengennya ada oke. real impact juga. Jadi Real orang abis impact. nonton, gue lebih pengen orang itu belajar baca, bro. Karena mungkin kalau mau ikut gabung kelasnya Trade with Sender. Trade with Sender, Oke. kita pasang linknya ya, Oke, bawah ya. thank you, Ya. thank you. Ya. Benar. Good. Thank you so much. Sender mau ada closing statement tertentu, terutama dalam konteks untuk orang-orang yang mungkin masih seusia sama Sender dan sekarang mungkin ya uangnya dalam konteks ini masih kayak Sender umur 14-15 uangnya cuman ada ya 500.000, 800.000, sejuta, 2 juta dan sekarang ya paling banter cuman taruh di bank atau kepikir apa gue beli motor, apa gue beli apa. Nah terus Oke. kenapa sih nggak coba? Karena kalau aku tadi ngobrol sama Kosom, kita itu pengennya udah deh coba dulu aja invest mau kripto kayak mau apa coba dulu. Harus mulai dulu. Karena kalau nanti dia coba 500.000, sejuta, dia jadi suka belajar, bro. Yes. Itu ciri-ciri orang invest tuh pasti suka belajar. Tiba-tiba yang tadinya nggak suka belajar, nggak suka baca, nggak suka nonton, nggak nonton podcast, nonton ilmu apa, tiba-tiba jadi suka belajar karena duitnya beneran udah masuk. Oke. Nah, ada gak pesan-pesan tertentu untuk orang-orang yang mungkin dalam konteks ini sekarang belum masuk investasi apapun? Oke. Pernah dengar lah Bitcoin, kripto, tapi belum pernah benar-benar take action. Ayo, Oke. silakan. Ini aku ambil kata-kata dari Warren Buffett juga ya, boleh ya. Jadi intinya kalau misalnya kita gak investasi, kita benar-benar cuma ngandelin ya kerja, dapat gaji, terus kita tabung doang. Itu sebenarnya benar kan? Sebenarnya benar. Kerja, gaji, nabung tuh oke. Cuman kurang satu nih. Investing itu yang kurang. Karena kalau misalnya ini Warren Buffett yang bilang, kalau kita nggak bisa bikin uang kerja itu untuk kita akan kerja sampai mati. Gitu. Mati lu. Bener. bener. Menarik. Iya. Bener. Salah satu quotes kesukaan aku juga sih itu. Keren. Silakan Coach Tom. Saya hari ini sangat bersyukur karena yang mungkin awalnya banyak orang berpikir terlalu rumit tentang charting. Kita bisa belajar hal yang paling basic yaitu support and resistance. Iya. Lalu kemudian bisa dibuktikan bahwa ada hal-hal yang bisa kita prediksi dan resiko dalam investasi itu ternyata sangat bisa dikelola. Itu yang menurut saya Ya. tidak bisa, harus betul-betul kita disiplin di situ. Jangan sampai loss terlalu besar dan hanya 1% dari portofolio kita. Iya. Yes. Yang aku dapat kalau kita memang udah ngerti banyak, udah tertarik, langsung take action. Sekarang nih buka apa kek, mau beli di mana kek, exchange mana kek, merek apapun terserah, kita nggak ada endorsement sama siapapun, tapi langsung jangan, wih kayaknya bagus nih, kayaknya bagus, udah langsung aja ambil. Kita nggak mau rekomendasiin oh kriptonya apa atau sahamnya apa, itu nggak pusing. Pilih aja apapun, salah juga nggak apa-apa. Iya. Ya hilang 500.000 kan dunia kagak kiamat gitu kan. Benar, Udah coba dulu benar. aja, tapi karena itu nanti udah nyemplung, pasti nanti jadi suka belajar. Yes. Dan untuk anak muda sebenarnya nothing tulus ya kan. Karena masih dalam tanggungan orang tua. Benar. Dan juga ya uangnya belum seberapa. Benar, Anggap dalam 2 digit juta, 3 digit juta tuh sebenarnya nol lagi pun ya itu nothing tulus menurut aku. Jadi ya just do what you can lah, just take action aja. Real Money Talks, Cuan tanpa batas. Thank you. Hanya di